Shalom. Nah, kita masih melanjutkan dari Mazmur 73 ayat 21-22 yang kita baca kemarin. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu, aku tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengubah pergumulan menjadi pengharapan. Kemarin kita sudah membahas yang pertama, miliki hati yang tulus dan bersih. Dengan mata kita bersih, dengan pikiran kita bersih, kita bisa melihat kenyataan masalah kehidupan ini dengan baik. Yang kedua, masuk ke tempat kudus Allah, melihat kesudahan mereka. Jangan melihat awal, jangan melihat pertengahan, lihatlah ending kehidupan. Apakah orang-orang yang kita cemburui, orang-orang yang kita iri, apakah ending hidup mereka itu menyenangkan? Ya. Nah, selanjutnya ayat 23 bagian A berbunyi demikian. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ingin renungan hari ini. Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Apapun kondisi yang pemazmur dihadapi bersama dengan Tuhan, dikatakan dia tetap dekat dengan engkau. Pada saat kekecewaan datang, ia memutuskan untuk, ayat 24, aku suka dekat dengan Allah. Kesukaanku ialah bersama dengan Allah. Jadi saudara, ambillah keputusan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Walaupun kita gak ngerti, walaupun sulit hidup ini, tetapi dekat dengan Tuhan. Baca firman dengan puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Saudara, jadi dekat dengan Tuhan, saudara akan tenang. Kalau saudara dekat dengan baygon, makanya bisa binasa. Dekat dengan alkohol, wah lebih berbahaya. Banyak orang ketika stres, ketika pergumulan datang, mereka pergi ke kedai tua, mereka pergi ke nightclub, mereka pergi ke tempat-tempat hiburan, ternyata tidak bisa membuat hati ini menjadi tenang. Jadi saudara, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Itu kata Daud. Kenapa? Karena dia adalah gembala yang baik. Karena firman itu menyegarkan, menguatkan, dan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Dekat dengan teman rohani, engkau akan menjadi kuat. Jadi saudara, Nuh dikatakan hidupnya dekat dengan Allah. Menghadapi tantangan dia kuat. Daniel hidupnya dekat dengan Allah. Menghadapi gua singa dia menjadi tenang. Yohanes hidupnya dekat dengan Allah. Bahkan pernah baring di dadanya Tuhan Yesus. Bahkan kita menghadapi pergumulan di Pulau Patmos, menghadapi derita, siksaan, Yohanes tetap kuat di dalamnya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengubah pergumulan menjadi pengharapan? Itulah dekat dengan Tuhan. Dikatakan sebab apa? Tuhan yang pegang tangan kita. Itu ya bagian kedua pada hari ini. Bagaimana kita mengubah pergumulan menjadi pengharapan? Kita tahu hidup kita dipegang oleh Tuhan. Tangan itu yang membuat pemazmur Asaf dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory. Kalau Tuhan yang pegang, apalagi yang membuat kita khawatir? Segala sesuatu yang dipegang oleh Tuhan, Tuhan ubah. Air yang pahit berubah menjadi manis, ya. Tempat yang sulit Tuhan berubah menjadi gampang. Nah, seharusnya sudah mati menjadi hidup kembali. Maka saudara, di tangan Tuhan hidup kita menjadi lebih baik. 5 roti dan 2 ikan diambil Tuhan, dipegang di tangannya, dimakan oleh 5.000 orang laki-laki. Maka jikalau tangan Tuhan, tangan kanannya itu berbicara tentang kekuatan, kemampuan, ketidakterbatasan, tangan kanannya itu akan sanggup menolong kita. Ia menuntun kita dengan nasihatnya. Ayat 24 bagian A, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku ke dalam kemuliaan, engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah saudara, lihat ending hidupnya. Kalau Tuhan tuntun kita akan sampai kepada kemuliaan. Banyak orang gak sampai kepada kemuliaan. Saul yang menjadi raja yang luar biasa, gak sampai kepada kemuliaan. Yudas pernah menjadi pengikut Yesus, gak sampai kepada kemuliaan.
Nah saudara, orang yang dituntun oleh Tuhan dibawa sampai kepada kemuliaan, kata firman Tuhan. Dan yang ketiga, ayat yang ke-25, bagaimana mengubah pergumulan menjadi pengharapan. Ayat 25, siapakah gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, ya, dikatakan bahwa tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Hanya ingin Tuhan saja. Yang paling indah, yang paling terbaik cuma Tuhan. Saudara, ini rahasianya. Rahasia Allah, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi pemazmur melihat, dulu saya ingin seperti orang lain. Dulu saya ingin sukses seperti mereka. Dulu saya ingin terkenal seperti mereka. Tetapi setelah saya tahu segalanya, akhir segala-galanya, saya hanya menginginkan Tuhan. Dan saya ingin membaca bagian terakhir daripada ayat ini. Ayat yang ke-27, 28. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kebinasaan semua orang yang berzina. Dan ayat 28, tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, kalau kita menceritakan segala pekerjaan itu muara dari segala kondisi kehidupan kita menjadi sebuah kesaksian. Andai kata kita hari ini ada pergumulan hidup yang berat, tantangan hidup yang berat, dan kita punya satu kerinduan, ini membuat saya bisa menceritakan segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, menjadi sebuah kesaksian yang indah, menguatkan banyak orang. Jadi air mata kita yang hari ini kita alami, pergumulan, sakit hati, kecewa, itu akhirnya Tuhan bisa ubah menjadi kesaksian yang meneguhkan, mengharukan, membangkitkan semangat hidup bagi banyak orang. Doa saya supaya Tuhan ubah pergumulan menjadi pengharapan. Selamat pagi, ini tanggal 4 Mei. Selamat menjalani hari-hari yang ada. Jesus bless you. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Kami tahu hidup ini terkadang berat, terkadang sulit. Kami tidak sanggup untuk menjalaninya tanpa Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu, kami butuh rahmat-Mu, kami butuh pertolongan-Mu. Tolong kami Tuhan, pegang kami Tuhan, pulihkan hidup kami Tuhan, balut hati kami Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami tenang, kami kuat, dan cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan berkati kami semua. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.